Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifika Nada Potabuga, asal kelas 3A dengan NPM 7420122060. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan mengenai bab 3, yaitu tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau disebut juga dengan summon law. Pada bab 3 ini terbagi menjadi dua pertemuan. Di sini saya akan membahas dua pertemuan tersebut. Yang pertama, pertemuan kelima pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 dan pertemuan ke-6 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Dua pertemuan tersebut membahas mengenai bab tentang perbarengan. Oke, memasuki bab perbarengan atau disebut juga dengan gabungan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda yaitu samenloop atau konkursus, yaitu dalam pengertiannya sendiri KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dalam rumusan pasalnya dapat disimpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu adanya seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contohnya seperti seseorang yang berniat akan melemparkan barang kepada orang lain untuk melukainya, ternyata selain untuk melukai orang lain tersebut, ternyata barang tersebut mengenai fasilitas umum dan merusaknya. Lalu inti yang kedua yaitu seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contohnya seperti seseorang yang mencuri, ternyata dalam pencuriannya ia korban melihat tersangka dan tersangka membunuhnya atau menganiayanya terlebih dahulu. Setelah menganiaya maka terjadi pembunuhan. Lalu poin yang kedua yaitu di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai hukum yang tetap atau hukum yang pasti. Lalu poin yang ketiga yaitu jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Dari ketiga poin tersebut yang paling inti adalah yang nomor 1 karena mengenai perbuatan. Peraturan perbarengan atau gabungan tindak pidana ini diatur dalam buku 1 KUHP bab ke-6 dari mulai pasal 63 sampai pasal 71, di mana perbarengan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada pertama konkursus idealis yang diatur dalam pasal 63 ayat 63 KUHP. Lalu yang kedua yaitu perbuatan berlanjut yang diatur dalam pasal 64 KUHP, dan yang ketiga yaitu pasal 65 sampai 71 mengenai konkursus realis. Mengenai konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk murni dari konkursus itu, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan yang bentuk murni konkursus. Lalu mengenai sistem pemidanaan yang digunakan dalam konkursus ini yaitu yang pertama ada perbarengan peraturan atau konkursus idealis dalam pasal 63. Dalam konkursus ini digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan ini seperti dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Contohnya seperti tadi, yaitu seperti ada pasal pencurian, pasal penganiayaan, dan pasal pembunuhan dalam satu peristiwa pidana. Maka yang diambil hanya akan misalnya contohnya didakwakan dalam dituntut dalam pasal pembunuhan 20 tahun. Nah, maka dari ketiga peristiwa tersebut hanya akan diambil pembunuhan saja karena pemidananya yang paling berat. Nah, dalam konkursus idealis ini perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Lalu mengenai konkursus yang kedua yaitu perbuatan berlanjut, di mana menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang paling berat. Nah, dalam pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan atau perusakan mata uang. Sedangkan dalam pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam kejahatan-kejahatan yang ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Jadi perbuatan berlanjut ini adalah rancangan dari sebuah peristiwa pidana. Contohnya seperti dia mencuri
minggu pertama mencuri, minggu kedua mencuri, minggu ketiga mencuri, dan minggu keempat mencuri. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang, seperti ia berniat untuk kembali melakukan pencurian. Lalu yang kedua yaitu di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Contohnya seperti tadi, yaitu dilakukan di minggu pertama bulan Januari, lalu minggu kedua Januari dilakukan kembali, minggu ketiga Januari dilakukan kembali. Dan yang ketiga yaitu tindak pidana yang dilakukan harus sejenis seperti tadi yang mencuri. Lalu mengenai perbarengan perbuatan konkursus realis dalam pasal 65 sampai pasal 71 KUHP, yaitu berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu kejahatan ditambah kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, atau disebut juga dengan sistem pemidanaan ini yaitu absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contohnya, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap ini maka pidana yang diambil yaitu yang paling berat 9 tahun. Lalu pidana yang terberat itu yaitu tidak boleh lebih dari 9 tahun ditambah sepertiga dari 9 tahun tersebut. Maka contohnya seperti 9 tahun ditambah sepertiga dari 9 tahun itu adalah 3 tahun, maka pidana terberatnya tidak boleh lebih dari 12 tahun. Lalu, konkursus realis yang merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah dengan pelanggaran. Contohnya, menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut dengan kumulasi atau yang diperlunak atau yang diperlingan. Contohnya seperti A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing pidana yaitu ada 9 bulan kurungan dan 2 tahun kurungan. Dalam hal ini semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya yaitu 2 tahun karena yang paling rendah antara 9 tahun dengan 2 tahun. Maka adapun maksimumnya yaitu seperti tadi yang ditambah dengan sepertiga dari 2 tahun tersebut, maka menjadi 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun, tetapi 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Nah, ada juga jenis konkursus realis antara pelanggaran dengan pelanggaran, diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan yang disebut dengan kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana yang dijumlahkan. Lalu untuk konkursus realis baik yang merupakan kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang satu saja, pembunuhan contohnya, yang diajukan ke pengadilan terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ini hakim sudah memutuskan seperti contohnya, yaitu dalam satu pemidanaan ternyata baru satu yang ditemukan atau yang dibuktikan atau yang dilaporkan. Contohnya seperti pembunuhan. Ternyata dalam pembunuhan tersebut pelaku juga melakukan penganiayaan namun tidak diketahui oleh hakim atau jaksa yang menuntut. Maka apabila setelah hakim memutuskan yang pembunuhan tersebut sudah ditambah dengan 1/3, maka perkara selanjutnya yaitu penganiayaan, maka hanya dijatuhkan vonis yang berupa putusan bersalah saja. Jadi penganiayaan tersebut tidak dimasukkan lagi, jadi tidak ditambah lagi seperti itu. Lalu pasal 71 KUHP ini berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu yang rumusan ketiga, yaitu antara jaksa penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersama-sama atau sekaligus. Lalu pemidanaan dalam tindak pidana. Atas dasar itu maka konkursus berbicara tentang pertama pemidanaan tindak pidana, yang kedua stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan namun menurut sistem KUHP memberatkan. Lalu ternyata dalam realis ini kembali disimpulkan bahwa realis itu ada yang pertama yaitu kejahatan dengan kejahatan, ada yang kejahatan dengan pelanggaran, dan yang terakhir ada pelanggaran dengan pelanggaran.
Nah, untuk selanjutnya pertemuan ketujuh yaitu kami ditugaskan untuk mencari kronologis kasus dan memaparkannya sesuai dengan ditambah dengan menyangkutkan mengenai perbarengan dan penyertaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.